baik. Assalamualaikum, bagaimana caranya mengajarkan akidah dan ajaran tentang Islam jika anak kita sudah besar sekitar umur 12 tahun ke atas? Terima kasih. Jadi memang ada tahapannya. Di antara prinsip pendidikan dalam Islam itu kan berbasis usia, ya kan? Dan bahwa urutan pendidikan itu adalah bangun akidahnya dulu sebelum membangun kesadaran untuk mereka terikat kepada syariah atau hukum Islam. Dan itu dilakukannya sejak kapan? Itu bahkan sejak sebelum mereka lahir, bahkan sejak proses pernikahan yang dilakukan orang tuanya. Artinya apa? Kalau bertanyanya itu 12 tahun, ya memang harus kita akui ada sebuah keterlambatan, memang ada sebuah pengabaian berarti yang sudah kita lewatkan. Ada masa yang sebenarnya itu menjadi momentumnya memang sudah kita lewatkan. Maka statusnya pasti itu adalah sebuah pengejaran, ya kan? Mengejarkan apa yang tertinggal yang kemarin tidak kita bangun. Ya tentu saja berbeda dengan ketika sesuatu itu dibangun sesuai dengan urutannya. Kalau urutannya itu, kalau memang kita itu membangun misalkan bangunan gedung itu sesuai dengan urutannya, ya memang akan kokoh, akan mudah melakukannya. Kayak bangun rumah itu kan ya fondasi dulu, gak mungkin kalau sudah kadung temboknya, kadung atapnya, tapi kemudian ini gak kuat, gak kokoh fondasinya. Memang di situ ada sebuah hal yang akhirnya harus kita bayar gitu loh. Tetapi saya ingin memberikan sebuah penekanan bahwa apapun kebaikan itu, sekalipun kemudian dia itu terlambat kita ketahui, kalau itu adalah sebuah kesadaran akan kebaikan, tidak ada yang perlu disesali, tetap ternilai sebagai sebuah kebaikan. Tinggal mendekat saja kepada kebaikan itu dan berusaha untuk melakukannya. Jadi kalau misalnya realnya, pertanyaannya kan bagaimana saya mengajarkan akidah kepada anak yang sudah 12 tahun. Pertama, ibu, kalau kita sadar bahwa kemarin kita sudah melakukan kesalahan, ya sudah taubatan nasuha. Harus sadari bahwa kemarin itu ada kesalahan yang kami lakukan. Kok sampai 12 tahun saya baru kepikiran membangun akidah? Maka saya harus taubatan nasuha. Saya meminta ampun kepada Allah, karena ini juga ada kaitannya dengan haknya anak. Saya harus meminta maaf kepada anak, mengakui kesalahan saya, dan bagaimana kemudian saya akan memperbaikinya. Karena termasuk taubatan nasuha itu menghentikan kesalahan itu seketika dan kemudian tidak akan melakukannya kembali di masa yang akan datang. Dan kalau itu berkaitan dengan hak Adam, maka kita minta ridhonya, gitu kan ya. Nah, lalu yang kedua, kita nggak akan bisa mengajarkan kepada anak kita tentang bagaimana mengokohkan iman kalau kita sendiri tidak kokoh imannya. Kita tidak bisa mengajarkan kepada anak kita jangan takut mati kalau kita itu takut mati. Jangan takut miskin kalau kita takut miskin, nggak bisa. Maka artinya apa? Sebelum mengajari pasti kita harus belajar dulu. Nah, ada nggak itu list jadwal kita berusaha mengenali Islam itu secara menyeluruh. Nah, mengenali Islam itu akidah dan syariah, gitu loh. Dan nanti kemudian di dalam syariah itu ada akhlak-akhlak, penjelasan tentang akhlak, ada hukum-hukum dan seterusnya. Pahami itu, pelajari itu. Dan itu harus dialokasikan waktunya secara khusus. Tidak boleh ada keluarga muslim dalam 24 jam yang dia miliki, dia tidak melakukan alokasi untuk memahami jalan hidupnya. Itu tidak masuk akal, gitu ya. Jadi yang kedua langkahnya itu adalah kita ngaji dulu sebelum kita itu ngajari anak ngaji. Belajar dulu. Yang terakhir baru nanti sifatnya akan ibu tahu bagaimana langkah-langkahnya itu ketika ibu akan mendekat gitu ya. Oh, kita bertanya bagaimana sih Islam kemudian mengajarkan tentang cara mendidik. Di situ akan ketemu langkah-langkahnya.